acara bedah karma ini saya ingin solusi, punya kehidupan yang lebih baik. Saya mengalami kebingungan, kelas 2 SMA itu saya masuk rumah sakit jiwa. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, saya diabaikan sama guru, istilahnya dibiarkan berkembang apa adanya. Ada pesan dari rumah sakit itu, dari dokternya, kalau kamu mau kuliah, kuliah aja di luar, jangan di Bali. Biar enggak dibully lagi gitu kan. Akhirnya saya kuliah di Jogja, saya lulus dengan nilai terbaik. Kalau dulu saya kuliah di IT kan, tapi sekarang saya jualan lawar di Pasar Bingkit. Kan beda banget gitu. Jauh sekali jauh. Programmer sama anak lawar kan beda gitu. Kalau saya ukur dari proses seandainya Bapak bekerja sama orang dengan IT, ya di proses Bapak bekerja, nilai kemakmurannya lebih rendah dibanding Bapak usaha jualan lawar. Enjoy kita menikmati hidup juga berbeda loh Pak. Ya, mungkin kalau Bapak ditaruh di IT lagi, nanti Bapak bisa balik ke rumah sakit jiwa lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat malam Bunda Arsaningsih. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Oke. Nih, hari ini di depan kita berempat Bunda. Berempat. Dua lagi. Oh ya ampun. Tapi kan yang ini kan karikatur. Iya, yang beneran asli di sini. Iya, cuman nanti juga kita di acara ini biasanya nih Bunda kan kita selalu berdua untuk ngobrol segala macam. Ada kursi ketiga. Kursi panas. Belum panas. Oh belum ya. Nanti dipanasin. Iya, dan pasar luar biasa penuh sekali. Dan di sini kita akan ngapain sebenarnya Bun? Bedah karma. Bedah karma. Ya memang nama acaranya Bapak Ibu, nama acaranya adalah Bedah Karma. Dan mungkin beberapa orang bilang, gimana maksudnya bedah karma? Karma kok dibedah gitu? Memangnya operasi ya dok? Kalau dokter kan biasa bedah-bedah. Iya, karena kalau di kedokteran seringkali ada satu kondisi yang mungkin kurang maksimal gitu ya, atau yang kondisinya sakit, itu harus dibedah dulu, dilihat dulu sebenarnya di dalam tuh ada apa. Begitu ketemu nih, oh ini nih sumber masalahnya, dibedah lagi, diselesaikan sumber masalahnya itu, baru habis itu dijahit, dikasih obat segala macam supaya recovery. Lagi kan? Oh iya. Enggak dibuka aja terus iya. kan. Nah, tapi kalau karma tuh gimana Bunda? Ya, malam hari ini dan seterusnya kami dari Soul, dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih akan melakukan roadshow untuk bedah karma. Dan kali ini yang pertama Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama tentu masih bingung ya, apa yang mau dilakukan? Ya, jadi
dari awal tahun saya mendapatkan bahwa kalau tahun-tahun yang lalu kita sudah roadshow dengan karma reinkarnasi. Ya, karma reinkarnasi. Udah berkeliling. Kemudian setelah itu tahun lalu dengan meditasi berkeliling. Dan ternyata tema kali ini yang saya dapatkan adalah bedah karma. Maksudnya bedah karma itu adalah bagaimana sih sebenarnya aplikasi dari materi karma reinkarnasi yang sudah tayang di YouTube dan juga meditasinya. Sebenarnya untuk apa sih dua hal itu kita bagikan kepada masyarakat? Nah, di sini kita tidak hanya berteori saja, tapi kita akan langsung membedah tuntas masalah-masalah yang dihadapi seseorang, di mana dengan proses ini kita jadi paham, oh ternyata masalahnya sumbernya dari proses karma dan reinkarnasi. Jadi dengan proses itu orang tidak lagi bingung, kenapa saya punya masalah seperti ini, kenapa begini, kenapa begitu. Berarti di situ kesamaannya dengan proses bedah ya. Ada satu kondisi yang membuat mereka tidak nyaman dalam hal, kalau dalam proses bedah di kedokteran adalah sakit, tapi kalau di sini bisa jadi adalah proses masalah. Ya, yang kita selesaikan, ya ini bukan sekedar bedah saja, tapi kita akan memberikan solusi. Solusi itu apa sih cara untuk mengatasi masalah tersebut? Paling tidak dari contoh bedah karma di sini, Bapak Ibu jadi bisa melihat ke dalam diri, kira-kira kalau saya punya masalah yang hampir mirip dengan teman-teman yang dibedah karma kali ini, solusinya begini. Ya, jadi ini pun akan kita bagikan di YouTube Bunda Arsaningsih agar lebih banyak orang yang bisa belajar. Ya, untuk itu ya ada ada perjanjian. Iya, karena satu Bunda tadi udah sebutkan poin utamanya adalah proses edukasi. Edukasi bahwa semua masalah itu ada sisi karma yang bisa dibedah. Ya, walaupun ada juga sisi-sisi yang lain, tapi sisi karma ini membawa peranan yang cukup penting. Yang kedua, kita akan tekankan bahwa ini bukan melulu khusus untuk orang-orang tertentu. Kasus-kasus proses-proses karma ini universal yang artinya terjadi untuk semua orang. Dan yang utama adalah proses edukasi dan penyelesaian masalah. Cuman zaman sekarang nih kita berkaca pada proses bedah juga. Kalau proses bedah medis itu setiap mau tindakan harus ada yang namanya informed consent. Inform itu diinformasikan apa yang akan dilakukan. Consent itu adalah persetujuan. Karena itu tadi kemarin sudah di-blast di WA kalau teman-teman yang memang berminat untuk dibedah, nggak perlu dianestesi ya Bun ya, nggak perlu dibius di sini. Itu. Tapi ada kemungkinan sakit hati. Nah, oh gitu. Nah itu dia makanya kita juga harus melindungi diri ya. Jadi kita udah siapin proses kayak perjanjian dan persetujuannya bahwa emang siap untuk dilakukan proses pembedahan dan juga siap untuk terekam ya muka dan suaranya karena fokusnya adalah proses pembelajaran, nanti akan ditayangkan juga di YouTube Bunda Arsaningsih supaya itu bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya, nggak cuman untuk teman-teman yang ada di sini. Jadi diharapkan tadi di depan sudah ada booth-nya yang mendaftar di sana ya sudah paham dengan proses itu dan nanti ada surat persetujuan yang harus tanda tangan sedikit. Oh, nggak masalah kan ya Bun? Enggak, ya kalau saya sih lebih baik gitu ya. Jadi lebih baik kita fair-fairan di depan ya supaya tidak menjadi ganjalan.
Karena tujuan kita melakukan hal ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi tujuannya untuk mengetahui kebenaran. Kenapa sih kita mengalami suatu masalah? Ya, dengan proses ini harapan saya bisa menjadikan pembelajaran bagi diri kita. Ada kemungkinan ketika menyikapi masalah tersebut atau ketika kita menghadapi masalah tersebut, kita bisa menerima apa yang bagian menjadi takdir atau karma kita dengan ikhlas. Dan tadi saya sempat was-was juga, kira-kira ada nggak yang mau dibedah, Bun? Nah itu saya sempat cemas dan khawatir. Waduh, nih acaranya besok ada yang nggak mau dibedah, ya istilahnya dibedah itu ya dibuka-buka bagian dari masalahnya yang beberapa orang mungkin itu sesuatu yang menakutkan. Iya, dan gak jarang juga orang yang awalnya bilang, oke, fine kok dibedah, fine kok buka-bukaan aja, begitu terbuka langsung kesel, merasa dihakimi segala macam, itu sangat mungkin. Ya makanya kita jaga-jaga juga nih Bun ya. Ya, yang penting niat kita kali ini adalah niat yang baik. Kalaupun satu orang menjadi bersedia dibedah, yang saya dapatkan beliau akan mendapatkan tabungan karma baik yang banyak. Kok bisa? Ya, karena dengan ada studi kasus banyak orang yang akan tercerahkan. Apalagi ketika dilihat orang lain belajar, oh ya waktu fragmen ini atau waktu kasus ini ternyata saya belajar dari sana dan saya tercerahkan, maka dia menanam di aspek spiritual, di mana dengan menanam aspek spiritual membuat 3 aspek lainnya itu bertumbuh menjadi lebih baik. Ingat dengan di Bali TV waktu fragmen karma dan reinkarnasi, ya mungkin Bapak Ibu lihat di YouTube atau di Bali TV, ternyata tokoh-tokoh di sana bertumbuh secara spiritualnya sangat luar biasa. Kehidupannya berubah karena banyak orang yang merasa bersyukur dengan proses fragmen yang bukan dibuat-buat, karena itu merupakan hal yang mereka alami, membuat banyak orang bertumbuh menjadi lebih baik. Bahkan ada teman kami yang memang di media itu bilang bahwa itu yang di fragmen-fragmen itu orang-orangnya terlihat seperti tidak belajar acting, tapi kok actingnya menjiwai sekali. Lah gimana nggak menjiwai, orang berperan menjadi dirinya sendiri ya Bun ya? Ya nggak perlu pura-pura, karena itu memang mereka alami dan mereka merasakan pahitnya ya. Kalau nangis ya nangis beneran, bukan karena bawang merah atau apa. Nah itu juga kita melihat proses bertumbuhnya. Harapan saya juga mereka-mereka yang nanti mau dibedah karmanya akan mendapatkan kembali berlipat ganda untuk proses pertumbuhan spiritual mereka. Oke, ya karena ya biar proses lebih lama proses bedah-bedahnya daripada proses kita ngobrol, sepertinya kita siap untuk melakukan proses pembedahan pertama. Bapak Ibu siap? Siap. Ya, yang nentuin orangnya gimana ceritanya nih? Saya Dok. Oke, silakan Aga. Baik. Siapa ya? Mulai radiasi deg-degan. Bapak Iwayan Mardana. Wah, silakan Pak. Wah, deket ternyata. Luar biasa. Boleh naik ke atas panggung, Pak. Luar biasa. Peserta pertama. Ya, silakan naik ke atas panggung, Pak.
menduduki kursi yang katanya belum panas. Belum panas kok Pak. Belum panas. Oke, ya sambil menunggu nih saya mau ngejelasin sedikit sekali lagi prosesnya. Kita akan membedah satu masalah yang emang Bapak bawa. Karena di sini sebenarnya tiap orang punya masalah, cuman yang ini Bapak sudah bersedia bener ya? Siap. Serius Pak? Pakai mic Pak, kalau enggak kedengeran teman-teman yang lain. Siap, bersedia. Oke. Dan ini ada, ya ini sebenarnya proses kayak perjanjian gitu, nanti lengkapinnya belakangan dibantu sama tim di belakang. Cuman mengajukan diri dengan sukarela kan iya ya Pak ya. Iya. Terus mengerti bahwa ini adalah untuk proses pembelajaran dan memberikan izin untuk nanti ini di-post di YouTube-nya Bunda dan semua platform-platformnya Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Dan yang paling penting, tidak akan menempuh jalur hukum Pak. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang tersungging, bisa dibaca sekali lagi, masih ada kesempatan Pak kalau tiba-tiba Bapak berubah pikiran. Kalau memang iya silakan Pak, tanda tangan di situ Pak. Langsung aja boleh, monggo sorry. Kok saya yang deg-degan ya? Nah, kalau Dokter Asto kalau bedah enggak deg-degan dulu apa? Iya, tanda tangan aja Pak. Nanti Pak Gede tolong dibantu untuk tanda tangan saksinya ya semua ya. Bercanda Pak. Oke, nanti ini taruh sini aja dulu. Sama satu lagi, Bapak nanti akan ada kesempatan, udah untuk menceritakan prosesnya seperti apa. Dan nanti ada kemungkinan hal yang Bapak mau sampaikan berhubungan dengan orang-orang lain. Supaya ini kan yang menyatakan siap adalah Bapak, tapi nggak tahu siapa tahu ada siapanya nggak siap. Nanti kalau ada proses nama, kita pakai di sini pakai kertas aja ya Pak ya. Jadi Bapak bisa tulis namanya di situ. Jadi kan nggak usah disebutin. Jadi gini, misalnya saya nih waktu di proses bedah masalah saya berhubungan sama keluarga. Ternyata saya kesel banget tuh sama adik saya, Cita gitu misalnya. Nah tapi kalau saya nulis ngomong Cita mungkin proses saya sudah siap dengan disebut, tapi Citanya kan belum siap. Daripada akhirnya Citanya yang nggak enakan ditulis aja. Nanti ada kertas ditulis di situ. Kalau ada, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, enggak ada katanya Bunda. Sekarang yang di sebelah sini sudah siap? Bapak sudah siap? Udah bercerita sudah siap ya? Sudah. Yang sebelah sini sudah siap? Oke, karena kedua belah sudah siap, kita mulai. Tang! Duduk aja juga enggak apa-apa Pak, tenang aja Pak, santai aja. Anggap aja ada kamera 3 Pak. Anggap kita bertiga aja cerita Pak, jadi yang di depan enggak usah didengar, dilihat. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Mardana dari Desa Penarungan, Mengumi, Badung. Di sini saya mau menceritakan, saya dari kecil umur 4 tahun pernah mengalami dibully ya, jatuh, perut saya ketusuk makayu ya, umur 4 tahun. Terus TK saya juga dibully waktu main apa namanya ya, juga jungkit ya, dikerjain sama 4 orang, jatuh juga. Terus SMP saya ikut ekstra palang merah, juga dibully sampai saya pingsan-pingsan gitu kan. Nah SMA, saya SMA di Denpasar, karena sendiri dari kampung, saya nggak bisa mengikuti apa namanya yang pelajaran di SMA, saya sampai ngamuk-ngamuk. Saya mengalami kebingungan, kelas 2 SMA itu saya masuk rumah sakit jiwa. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, saya diabaikan sama guru, istilahnya dibiarkan berkembang apa adanya. Akhirnya bisa lulus juga. Terus ada pesan dari rumah sakit itu, dari dokternya, kalau kamu mau kuliah, kuliah aja di luar, jangan di Bali. Biar enggak dibully lagi gitu kan.
Akhirnya saya kuliah di Jogja, saya lulus dengan nilai terbaik, gitu ya. Artinya saya bisa mengembangkan diri saya di luar. Setelah itu, tapi di akademis saya bagus, tapi di dunia nyata saya merosot. Artinya enggak seperti yang saya bayangkan, ya. Bisa dijelasin Pak, maksudnya di akademis bagus, di dunia nyata merosot. Tuh, akademis juga masih nyata kan Pak ya? Sekarang nih profesi saya ini ada pedagang nasi Pak. Kalau dulu saya kuliah di IT kan, harusnya kan di dunia IT kan pasti bagus kan. Tapi sekarang saya jualan lawar di pasar Bringkit. Kan beda banget gitu loh. Jauh sekali, jauh. Programmer sama anak lawar kan beda gitu. Beda banget. Ya, memprogram lawar berarti Pak. Iya. Nah terus saya mau cerita lagi, saya udah berumah tangga tapi gagal. Tahun 2004 saya menikah, terus saya gagal, bercerai tahun 2016. Beda keyakinan. Iya. Terus tahun 2019 saya ketemu teman, punya pasangan, tapi dia nggak mau nikah. Terus karena orang udah tahu saya berteman dengan dia, ya saya jalani, tapi di tengah perjalanan dia mengalami sakit, kanker. Tidak ada yang merawat. Akhirnya saya rawat dia sampai dia meninggal. Tahun 2023 dia meninggal. Gitu. Padahal janjinya kalau sembuh nanti kita jadi nikah. Tapi alam berkehendak lain. Nah untuk acara bedah karma ini saya ingin solusi, punya kehidupan yang lebih baik. Gitu. Saat ini saya masih sendiri. Dan sudah ada teman juga, tapi belum terikat. Udah ada teman, udah ada pasangan, udah. Tapi belum. Tunggu dari. Ya. Ini cerita pengalamannya Pak Wayan Mardana nih luar biasa ya. Up and down bang. Ya awalnya down, tapi tiba-tiba up dengan yang dibilang, oh lulus di Jogja dengan nilai yang luar biasa, yang terbaik. Tapi mungkin dengan seperti itu ada ekspektasi, oh saya lulusan terbaik, saya lulusan dengan nilai yang bagus, jurusannya juga jurusan IT, informasi teknologi, dan punya ekspektasi bahwa itu saya akan bekerja atau berusaha di bidang itu. Cuman kenapa kok masih juga tidak di situ tapi malah di jualan lawar. Sama proses hubungannya, proses kasih cintanya yang ya seperti yang tadi dijelasin. Nah kalau seperti ini Bun, emang bisa Bun dengan karma itu dibedah terus dapat solusi. Nah, supaya ekspektasinya benar dulu, nanti kalau ternyata nggak bisa ada solusi kan bisa menyiapkan diri gitu Bun. Ya, kita kan menawarkan proses bedah karma ini adalah untuk dapat mengubah nasib kita menjadi lebih baik. Ya, itu adalah bagian dari solusi. Dan soul is solution, ya. Solusi itu ada pada jiwa kita. Karena kita itu kan mengenal proses reinkarnasi, ya. Punarbawa atau reinkarnasi kembali itu kita yakinin dan memang itu ada secara universal. Walaupun beberapa agama mengatakan tidak, tetapi ternyata kalau kita bahas di kitabnya itu ada proses reinkarnasi. Cuma tidak dibahas lebih dalam. Karena apa? Bahas reinkarnasi itu susah. Ya, belum lagi orang yang mendengar belum tentu percaya karena itu kejadian yang dulu sekali, banyak moboyenya. Ya kan?
wah gimana buktiin karma reinkarnasi. Tapi kami dari Soul membekali dengan metode Soul Meter, yaitu measurement technique of radiation. Bagaimana kita mampu mengukur radiasi-radiasi energi yang ada di alam ini. Karena semua adalah bentukan energi. Sebenarnya kalaupun nanti kita belajar agama lebih dalam, semua ujung-ujungnya akan belajar energi. Karena hakikat dari kehidupan kita hanya bisa dipahami dalam proses energi. Kebenaran itu kita bisa yakini dengan proses energi. Karena energi itu sifatnya kekal, tidak bisa dihancurkan. Nah, segala pencatatan di alam itu dicatat secara energi. Maka orang-orang yang mempunyai kepekaan atau kewaskitaan, kemampuan lebih untuk dapat menerjemahkan tanda-tanda alam, kemudian pewisik-pewisik dari yang goib, ya, atau yang niskala, sebenarnya mereka itu berkomunikasi lewat bahasa energi. Cuma menangkapnya ini bisa beda-beda sesuai dengan kemampuan atau kemampuan spiritual, kecerdasan spiritual orang yang berbeda-beda. Nah, kalau kami di Soul ini menyetarakan, bukan menyetarakan. Kalau timbangan tuh pakai apa namanya? Ditera. Kalibrasi mungkin ya? Dikalibrasi. Atau disesuaikan, disamaratakan ya? Kalibrasi ya? Dikalibrasi, energi ini dikalibrasi sehingga bersifat, kita itu netral dalam menangkap informasi dari energi tersebut. Tidak melibatkan ego. Yaitu berbedanya dengan, ya mohon maaf, orang-orang yang punya kelebihan misalnya clairvoyant, clair audio atau balian atau paranormal, mereka tidak menyetandarkan, ya, tidak mengkalibrasi. Jadi ego itu masih nyelip di sana sini. Sedangkan di Soul, siapapun yang belajar dia harus mengikuti proses kalibrasi, menetralkan diri. Tidak melibatkan egonya, nyusup pada saat menerima informasi. Ya, jadi kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak. Nah, dengan metode inilah saya dan tim berani menyatakan, mengajak untuk membedah, untuk mengetahui apa sih kejadiannya di masa lalu. Di mana dengan proses ini, orang-orang tuh jadi tahu bahwa saya pernah berada pada posisi itu dan itu bagian rekaman jiwa kita. Nah, kalau kita sudah paham dengan rekamannya, solusinya apa? Bagaimana menyelesaikan? Ya, jadi ini salah satu contoh bagi saya cukup bagus ya Pak ya. Jadi temanya sebenarnya masalah dibully. Siapa yang pernah dibully di sini? Ya, semua pernah, saya juga korban bully. Jadi ternyata kita ini kok mengapa sih ada rekaman pengulangan kalau tadi saya lihat dalam proses bully dari 4 tahun ya, kemudian berapa lagi SMP, SMA ya, bahkan SMA sampai masuk tadi dirawat ya dengan kondisi di SMA ya, di SMA yang nggak bisa ngikutin pelajaran sampai akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Ya buktinya masih kuliah sampai nilainya bagus. Apakah itu sakit jiwa Pak? Ya syukur semua baik-baik saja kan setelah proses itu. Nah di sini saya akan mengajak melihat ya bagaimana sih sumber dari proses hidup Bapak. Pada saat seseorang lahir jebret ngewek-ngewek ya, lahir sebenarnya mereka sudah membawa takdir. Takdir itu adalah buah karma yang harus diterima.
apakah takdirnya bagus ya atau buruk. Nah, dari sini sudah terlihat dari 4 aspek, yaitu kesehatan, hubungan, dan kemakmuran serta spiritual. Nih yang beberapa orang mungkin nggak bilang takdir ya, kayak ngomongnya suratan, Ya. ngomongin Karma, ngomongin ya destiny apapun itulah ya. Ya, itu pun pada saat lahir, semua itu sudah membawa dari proses past life-nya, jadi kelahiran sebelumnya. Ya, jadi kalau kita di pelajaran online 4 aspek, kita berikan nilai 4 aspek. Ya, di nilai 4 aspek ini kalau dilihat dari Bapak kan dari sisi hubungannya kurang, nilainya kecil. Berarti hubungannya, masalahnya bakalan banyak. Jadi kalau kita ngukur itu, kalau baik nilainya bagus. Ya, ini kebetulan nilai jebloknya itu adalah di hubungan. Ya, hubungan dengan kesehatan masih tidak terlalu buruk-buruk banget dibanding hubungannya lebih rendah. Ya, kemudian di kemakmuran, saya lihat kemakmurannya sama hubungannya apa boleh langsung. Iya, ini jadi bingung ya. Makanya maksudnya jadi bingung gimana kan tadi kalau dibilang 1 kecil tuh berapa juga masih gak tahu ya. Ini Bapak jadinya kayak aneh ya, kayak private class 4 aspek gitu. Tapi penjelasannya nanti di kelas mungkin kan ya. baru kecil aja. Jadi kenapa sih hubungannya katakanlah buruk ya Pak ya. Karena kan dibully itu bagian dari proses hubungan, kemudian perkawinan juga hubungan, apalagi yang terakhir sampai meninggal kan itu di kehubungan. Kemudian kalau kesehatan tidak terlalu, walaupun Bapak mengalami beberapa kejadian, tapi buktinya sekarang masih sehat-sehat saja ya Pak, masih bagus. Tapi di hubungan yang bermasalah, kalau di kemakmuran menurut saya tidak terlalu buruk Pak. Ya, kalaupun jualan lawar juga masih menghasilkan ya Pak. Oh bagus, belum tentu kerja di IT juga bagus Pak. Kalau saya ukur dari proses seandainya Bapak bekerja sama orang dengan IT, ya di proses Bapak bekerja, nilai kemakmurannya lebih rendah dibanding Bapak usaha jualan lawar. Jadi asal nanti ditekuni dengan bagus, itu menjanjikan di kemakmuran. Pilihan yang tepat ya Bun? Pilihannya ya tepat. Jadi kalaupun nanti tidak semua ya harus tepat kuliahnya. Nih tanya Dokter Asto, kok kuliahnya kedokteran ya? Tapi dia malah jadi tukang ngomong. Kira-kira kalau jadi dokter sama jadi ini tetap enjoy, kita menikmati hidup juga berbeda loh Pak. Ya, mungkin kalau Bapak ditaruh di IT lagi, nanti Bapak bisa balik ke rumah sakit jiwa lagi. Ya, jadi apa? Kita harus syukuri ini. Ini bagian dari kalau di Seoul kan bisa terukur kemakmurannya kan lebih bagus di mana gitu loh. Ini pilihan yang sudah tepat tapi Bapak enjoy menjalani, Bapak dapat kemakmuran, Bapak bisa jalan-jalan kan enggak tegang terus. Nanti kalau Bapak di IT bekerja sama orang lain, Bapak tegang nanti malah semakin stres gitu. Itu akan ada seperti itu. Jadi saya nilai tadi nilai soul matter-nya memang sudah lebih bagus ini. Nah, kenapa sih kita mendapat dibully? Ya, ini kan pelajaran yang bagus adalah dibully berkali-kali dan dibully oleh sekelompok orang atau beberapa orang. Mungkin Bapak masih ingat orang-orangnya ya. Dan ditulis enggak perlu. Enggak perlu ya. Okay. Pokoknya Bapak masih ingat dengan. Nah, kenapa sih orang itu datang membuli kita? Satu sisi Bapak punya hutang karma. Ya. Coba bayangkan orang yang di antara yang membuli ini, Bapak punya satu di antara banyak orang. Satu orang yang Bapak ingat
pada saat paling jengkel lah waktu dibully itu? Ada Pak ya? Pakai mic Pak. Ada waktu TK itu, tapi dia sekarang di Jakarta dia. Oh di Jakarta. Itu waktu TK Bapak sudah jengkel banget gitu? Oh, waktu main jungkat-jungkit itu kan saya sendiri, yang sebelah berempat gitu loh. Tadinya kan saya lompat. Ya jelas. Nyangkut di atas gitu Pak. Ya di antara 4 itu ada yang pasti sangat Bapak benci ya. Iya. Karena kejadian membuli itu. Cuma dia yang sering waktu pulang sekolah pun, waktu misalnya musim hujan, saya sampai basah ini disipatin air gitu kan. Bandel banget berarti yang itu. Ya. Sampai ini bapak saya ke rumahnya dia gitu loh. Ke rumah, nengok dia ke rumah orang tuanya juga ngobrol gitu. Iya, oke. Boleh tulis namanya ya, maksudnya biar tidak kemana-mana. Saya udah lupa. Sebutan aja Pak. Siapa, ya anggap saja Mawar gitu juga boleh. Nama panggilan boleh Bun? Kalau tanya nama di akte mungkin Bapak lupa Pak. Oke. Oke, ada disebutkan satu nama dan kalau kita bedah karmanya ini kenapa Bapak jengkel banget sama dia dan dia terus membuli Bapak. Dari proses ini yang namanya si A ini, dia 1 kehidupan, 2, 3, 4, 5 kehidupan yang lalu. 5 kehidupan tuh kan berarti yang ini. Ini sebelum yang ini tuh 1, sebelum yang ini lagi yang 2, sebelum 3. Lama, 4, jauh banget 5, itu. Jauh ya. Karena apa? Kenapa kok bisa baru ketemu? Ya, karena baru barengan lahir saat ini. Jadi waktu dia 5 kehidupan, kemudian dia maju kan, Bapak nggak lahir. Jadi kan nggak tepat waktunya untuk bisa bertemu. Tapi sekarang saatnya Bapak itu bertemu secara berfisik sama dia lagi. Nah pada saat di 5 kehidupan ini ternyata Bapak nggak ketemu cuma sekali ya, di 5 ketemu, 6, 7, 8 ketemu. Jadi kita itu bertemu dengan teman atau teman saudara kita itu tidak sekali saja Bapak Ibu. Bisa berkali-kali. Apalagi kalau punya masalah yang besar. Ada kemungkinan kita lahir lagi barengan sama dia bermasalah, enggak selesai, kita nanam atau menyikapi masalah dengan buruk, maka kehidupan yang akan datang kita akan ketemu lagi. Lu lagi, ketemu lagi. Ya, yang membuat kita tidak selesai. Jadi disitulah kenapa hubungan yang buruk di masa lalu ini kebawa sampai sekarang itu yang menentukan hidup kita. Jadi bukan karena Tuhan yang memberi dia baik, kamu buruk, tidak. Semua tergantung pada hukum alam ini, hukum karma atau tabur tuai. Kamu yang menanam, kamu yang akan menuai. Ya, jadi bukan karena sudah digariskan nasibnya oleh Tuhan lah, kok enak kalau semua Tuhan suratan tangannya ditulis sama Tuhan semua. Berapa umat manusia ini yang Tuhan disuruh nulis semua kan keplek tangannya, ya nyatet terus, tidak seperti itu. Nah di proses 1, 2, 3 kali, sebelumnya 3 kali Bapak pernah bertemu dengan si A ini dalam proses reinkarnasi sebelumnya. Cuma enggak beres-beres gitu. Enggak beres-beres istilahnya hutang itu tidak terselesaikan. Kalau sekarang dengan kejadian Bapak mendapat hal buruk dari si A, apakah ini sudah terselesaikan? Belum. Ya, ada kemungkinan ketemu Bapak lagi. Akan ketemu lagi. Waktu main ke Jakarta?
Iya, seperti itu. Jadi kita tahu, oh ini masih punya hutang loh, belum selesai. Nah disinilah dalam kehidupan saat ini kita harus nyelesain hutangnya. Bapak Ibu kan lahir lagi adalah menyelesaikan hutang karma kita. Nah kenapa ini bagian dari hutang? Bapak saat ini mendapat hal buruk dari si A. Ini ya, dapat hal buruk 2 poin. Katakanlah yang jungkat-jungkit itu, yang dibully itu, dia Bapak itu menuai 2 poin hal buruk. Dari lahir sampai sekarang, semua hal buruk yang Bapak sudah terima dari si A ini, itu kalau diukur 2 poin. Belum, 2 poin itu adalah keseluruhan. Yang harusnya diterima. Harus terima. Sekarang yang sudah diterima, ya, itu ada 1,123, 1,3. Berarti masih ada 0,7 akan diterima nanti. Entah itu kita ketemu lagi atau apa, ya. Nah, dari 2 hal buruk, 2 poin hal buruk yang harus Bapak terima sebagai takdir Bapak, ya. Kenapa ini kita dapat? Karena di 5 kehidupan yang dulu Bapak melakukan hal buruk pada si A ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini saat ini baru menuai 2. Gitu. Itu masih 5 sama 2. Masih ada 3 lagi yang belum tahu, teman. Iya. Atau udah selesai atau memang belum tahu atau gimana? Belum tahu. Belum tahu. Nah dari situlah kalau kita paham dengan proses ini, tentu kita pengen, wah saya nggak mau dong dapat hal buruk. Nah kenapa kita dapat hal buruk? Karena dulu kita menanam buruk. Sehingga dia datang hanya untuk nagih utang saya. Ya, walaupun temannya Bapak mungkin nggak merasa saya nggak berbuat buruk sama dia, orang saya main jungkat-jungkit aja berempat, ya. Salahnya berempat, tapi menurut Bapak dia salah kan gitu. Yang paling Bapak ingat adalah dia dibanding 3 orang yang lain. Kenapa? Dari kecil kita sudah punya rasa nggak suka. Karena di past life, di 5 kehidupan, Bapak sudah berseteru sama mereka, sama dia. Jadi kita tuh sudah punya rekaman buruk sama dia. Ingat aja kalau Bapak Ibu pernah lihat, jengkel menjengkelkan sekali, berarti kita punya rekaman buruk sama mereka. Tapi pernahkah Bapak Ibu baru lihat langsung jatuh cinta pandangan pertama? Siapa yang jatuh cinta pada pandangan pertama? Berarti dulu punya hubungan yang baik. Oke, jadi itu PDKT-nya udah di kehidupan dulu gitu ya? Sekarang tinggal tembak aja. Tapi kalau yang ini mulai ngisengin, mulai pokoknya yang bikin ini menjadi kesel tuh dari kehidupan dulu. Iya. Sekarang ketemu ya tinggal menyelesaikan. Tinggal menyelesaikan. Gitu. Jadi kan kalau kita mau menyelesaikan, pelajarannya apa? Pertama, saya nggak mau membentuk karma buruk lagi. Ya kan? Kenapa? Kalau Bapak nih sekarang, ini masih kalau saya ukur, maaf ya Pak ya, marahnya sama si A masih 10 meter, 20, 30, 100, 200, wow 250 itu aja masih ada meter. Maksudnya gimana Bun? Marah 100 meter, marah 5 meter, maksudnya gimana itu? Gini, kalau kita lagi marah, energi kita tuh meradiasi ke orang. Ya, kita lagi jengkel, wah langsung meledak gitu. Radiasi energi marah itu sudah terpancar ke orang itu. Besok lagi marah lagi, jeder, nambah lagi. Nah kalau terus kita marah-marah terus kan marahnya tuh sampai sekian meter gitu. Nah walaupun ini anak kecil karena di dalam kehidupan dulu sudah saling jengkel,
ternyata benih karma kemarahan sudah ada di dalam diri. Ya, kalau kita identifikasi lebih detail lagi, ternyata kan 250 meter itu tidak hanya kemarahan yang dibuat saat ini, tapi kemarahan yang dibawa dari past life. Ya, jadi kita ngerti, lu marah sih sama dia, enggak, saya kan baru ketemu, mana mungkin saya marah sama dia. Enggak taunya rekaman jiwa kita sudah menyimpan kemarahan, di mana ketika kita radiasi marah kita ketemu sama orang yang diajak marah-marah, kita sudah cepat sekali tersinggung, cepat sekali bereaksi marah dan sebagainya. Ya, jadi itulah yang mungkin bisa menjadi cerminan Bapak Ibu ketika bertemu dengan orang-orang di sekeliling. Ya, contoh Bapak ini kan ketemunya karena marah, ya. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Ya. Bapak Ibu semua bisa memahaminya? Ya, itu dari awal. Oke, proses. Berarti itu yang menyebabkan bahwa ada 4 anak yang ngisengin pada saat itu, tapi Betul. marahnya ke satu ini lebih marah gitu ya, karena ya bukan marah yang pertama gitu, melanjutkan proses marah yang sebelumnya. Karena kita Bapak punya tabungan marah sama dia dari past life. Itu yang disebut benih karma kemarahan. Ya, terhadap orang tersebut. Padahal orang lain juga ngisengin, tapi Bapak enggak terlalu. Buktinya yang 3 lagi itu enggak terlalu nancep makjleb dalam benak Bapak. Berarti mereka ya oke lah ada kejadian buruk saat itu, tetapi tidak mengeluarkan pendaman marah di past life. Sakitnya beda gitu ya. Ya, bisa dipahami ya Pak. Nah, kita semua kan nggak mau ya punya pendaman marah yang digendong terus menerus. Ya, dan marah yang kita miliki akan mudah menarik marah yang lain masuk ke dalam diri kita. Hukumnya apa? Sejenis menarik sejenis. Terus kalau kita punya rekaman marah, otomatis orang-orang yang suka marah-marah datang pada diri kita. Ya, jadi mau nggak mau hidup Bapak terus datang dengan orang yang membuli tadi. Kan itu karena Bapak diam tapi marahnya itu di dalam. Ya, secara action mungkin nggak terlalu ini, tapi di dalam itu Bapak marah. Dan kasus membuli pun ini kan bagian dari dibully, karena dulu Bapak membuli, sekarang kok berulang. Kenapa berulang dengan ini dibully, dengan ini dibully? Ada pendaman radiasi dibully. Sehingga orang-orang walaupun tidak punya pembulian di past life, radiasi kita membuli kuat, maka orang lain akan membuli kita. Istilahnya radiasi kita menarik yang sejenis datang. Ya, yang sejenis, yang karena kita menyatakan diri pada dunia, saya dibully gitu. Berarti yang lain, ini ada yang mau dibully, dia datang. Karena kita narik, kita menyatakan diri, saya ini loh dibully terus. Alam ini akan membuat yang suka membuli itu datang pada diri kita. Karena kita memperbolehkan dan mengakui saya terus dibully. Ya, paham ya Pak ya? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menarik radiasi membuli itu. Bahwa saya tidak lagi menjadi orang yang terus dibully. Gitu. Kita harus mengatakan saya dipenuhi dengan cinta, dengan damai. Sehingga orang-orang yang penuh cinta akan datang, menarik. Ya, begitu Bapak menyelesaikan dibully, membersihkan benih karma pikiran dibully,
Maka orang-orang Bapak meradiasikan cinta, orang-orang yang penuh cinta datang. Orang tidak akan membuli Bapak lagi. Kenapa saya bilang begini? Karena saya punya keponakan. Ya, keponakan saya kebetulan berkebutuhan khusus. Jadi agak sulit untuk melihat gitu ya. Otomatis dong dia dibully terus sama temannya. Tapi begitu ada kegiatan Soul Kid waktu itu, dia ikut. Terus yang kita bahas masalah membuli tadi, saya suruh dia meminta maaf dan memaafkan orang-orang yang membuli, dan dia harus menarik pikiran membuli dengan mengatakan, saya percaya diri, saya bisa. Dan orang-orang tidak akan membuli saya lagi. Jadi dia menumbuhkan rasa percaya diri, radiasinya udah berbeda. Karena orang yang dibuli, terus dibully karena mereka tidak punya rasa percaya diri. Nah Bapak ini kan rasa percaya dirinya kalau 0 sampai 10 nih, ya kecil banget Pak. Ya, rasa percaya dirinya tidak bisa dimunculkan. Padahal pada waktu kuliah di Jogja, rasa percaya dirinya tuh kuat loh Pak. Ya, tapi begitu masuk ke Bali, ngek lagi. Ya Pak ya. Kenapa begitu? Karena Bapak tempat, ini ada suatu karma yang terbentuk. Karma Bapak dengan Bali ini buruk. Ya, Bapak akan mendapat hal buruk kalau tinggal di Bali 1, 2, 3, 4, 5. Ya, waktu lahir. Karena mungkin kapan ya Bapak pernah lahir di Bali? 1, 2, 3. Ingat nggak Pak? Ini ada lebih dari 30 kehidupan yang dulu Bapak pernah lahir di Bali. 30 kehidupan yang dulu. Udah lama banget Pak. Ya kita lahir aja bisa ratusan bahkan sampai ribuan itu kan. Pertama kali atau sebelumnya ada lagi? Sebelumnya ada lagi. Jadi tidak sekali saja. Nah ternyata dulu-dulu membuat hal buruk di wilayah Bali ini. Tapi kalau Bapak di Jogja, karena Bapak sudah pernah juga lahir di Jogja, Bapak membuat hal baik di Jogja. Jadi kalau karma ya hal buruk di Jogja, Bapak cuma dapat 1 poin. Tapi baik di sana Bapak berada di Jogja, baiknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kenapa Bapak kuliah di sana, Bapak mendapat hal baik dengan kuliah yang baik. Karena karma tempat itu baik untuk Bapak. Nah sekarang di Bali gimana Bunda? Saya sudah kadung di Bali. Enggak usah khawatir, karena apa? Kan ini dijalani dari lahir sampai sekarang Pak ya. Tadi akan dapat hal buruk 5 ya di Bali ya. Bapak sudah jalanin 1, 2, 3, 4, 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah sudah hampir habis Pak. Ya tinggal 0,3. Berarti ada lagi sedikit, terima saja. Oh iya, saya punya karma buruk dengan Bali, kenapa saya harus dapat hal buruk? Itu berkurang itu gara-gara menerima banyak penderitaan di Bali. Betul, kan itu hutang ya. Diterima dengan proses perjalanan hidup yang penuh penderitaan itu harus diterima di Bali gitu. Tapi kan itu dijalani dan sudah diterima hal buruk tersebut. Tinggal sedikit lagi kita dapat. Nah, gimana berikutnya? Tanamlah hal baik lebih banyak. Sehingga nanti di Bali kita menuai lebih baik gitu Pak. Jadi kenapa kita perlu menanam karma baik setiap hari, setiap saat? Adalah untuk memperbaiki diri kita, kualitas hidup yang lebih baik. Bukan untuk orang lain. Dan satu lagi seperti Bapak, yang dibutuhkan adalah minta maaf dan memaafkan. Ya seperti ini kan marahnya Bapak sama si A kan masih 250 meter Pak. Dari bukan hanya sekarang aja, dari yang dulu-dulu. Maksudnya di
pas lab karena saya hanya mengukur di satu orang saja, ya. Nah, saya ingin Bapak menyelesaikan itu dengan apa? Minta maaf dan memaafkan. Yang harus Bapak lakukan adalah memaafkan di kehidupan saat ini. Karena kan kejadiannya menjengkelkan saat ini. Minta maafnya di kehidupan yang dulu. Kenapa? Dulu Bapak berbuat lebih buruk sama dia. Saat ini Bapak mau dapat cuma 2 kan? Padahal ada 5 kan. Berarti supaya tidak ada hal buruk di kemudian hari yang akan datang mungkin selesaikan yang 200 meter itu sampai tuntas. Sampai tidak terradiasi kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihkan pikiran saya dibully. Ya. Jadi tumbuhkan rasa percaya diri. Saya tuh baik. Bapak harus bangga, buktinya Bapak nilainya bagus, berhasil. Itu pembuktian bahwa diri Bapak itu baik. Bapak kan jengah waktu itu, oh sekarang saya di Jogja, oke saya bisa. Pada saat itu ingin menunjukkan bahwa saya tuh bisa. Nah, kenapa enggak kehidupan sekarang balik di Bali, Bapak juga mengatakan saya bisa, saya akan tunjukkan saya akan sukses. Ya, itu yang perlu dilakukan dan mungkin saya tidak tahu apakah ada meditasi bully ya. Kayak perlu dibuat deh. Oke, non-soul reflection berikutnya kali Bun. Ya. Jadi itulah kenapa dari pembelajaran di YouTube selalu berkaitan dengan meditasi online. Karena dengan meditasi online Bapak mungkin menyelesaikan proses percaya diri. Kalau percaya diri ada di YouTube saya untuk meditasi. Bapak bisa ikuti dan ulang berkali-kali meditasi untuk membersihkan rasa tidak percaya diri. Ya, sumbernya apa nanti kan di meditasi itu ada. Bentar Bun, tadi kan Bunda bilang minta maaf dan memaafkan ke si A. Sampai sekarang masih kontak Pak? Enggak pernah kontak lagi, tapi tahu tempat rumahnya di mana. Soalnya kan minta maaf, memaafkan gitu berarti nyamperin orangnya terus langsung, iya saya maafin, maaf ya buat yang di kehidupan, kebalik ya. Ya pokoknya kayak gitu ntar gak bingung orangnya Bun. Ya, tidak perlu Bapak ketemu orangnya ya. Nanti ikutilah meditasi memaafkan untuk meredakan kemarahan. Bayangkan orangnya dan saya minta maaf. Enggak perlu diomongin sama banyak orang kan semua proses batin. Itu untuk apa? Untuk menarik radiasi marah kita. Ya, jadi Bapak tidak marah lagi, Bapak berdamai, minta maaf. Disitulah sebenarnya kita menyelesaikan hutang. Bahkan Bapak doakan dia sukses, baik. Kita menanam hal baik untuk beliau. Sehingga kita tidak perlu lahir lagi, ketemu lagi gitu. Disinilah proses kita memutus karma. Ini yang selama ini belum detail dibagikan di proses pembelajaran karena ngerti ya berkarma sama siapa aja enggak. Nah dengan soul matter ini kita jadi tahu, oh saya berkarma dengan si A, saya berkarma dengan si B, saya menyelesaikan hutang dan memutus karma. Nah kalau semua karma kita, hutang kita selesai, ya sudah kita akan mencapai pembebasan, ya tidak terikat. Karena karma ini kan mengikat, itu kemarahan ini mengikat. Ya. Jadi lebih damai juga ya. Betul. Oke. Gimana Pak? Mau ada pertanyaan lagi? Misalnya rasa marah itu muncul, mungkin enggak apa namanya? Bukan disebabkan oleh bully orang itu, mungkin oleh situasi lain gitu kan. Itu berpengaruh dengan situasi dagangan saya. Misalnya saya marah ya, itu kan marah di rumah tuh.
Pas saya jualan, sepi. Oh iya. Ada pengaruhnya ya Bunda? Ada kaitannya Pak. Gitu. Berarti Bapak kan cukup peka. Maksudnya mengamati. Niteni kan lihat, saya ini lagi marah. Kok dagangan saya sepi? Benar. Kalau di Cina sana, kemarahan itu menjauhkan kita dari hoki. Hokinya nggak datang, keberuntungan tidak datang. Karena apa? Ketika orang yang marah, energinya itu terkuras. Energinya itu kan keluar dengan marah-marah. Dia tidak akan menjadi magnet uang. Kalau kita ingin magnet uang datang pada kita, penuhi diri dengan cinta kasih. Maka uang akan datang, ya. Disinilah kita berlatih gimana sih kita penuh dengan cinta kasih. Gimana sih kita penuh dengan kedamaian agar kebutuhan kita kan butuh materi Pak, ya nggak munafik, itu datang. Mungkin banyak orang yang ingin cari instan dengan ya kesana kesinilah minta ada yang brerong, pesugihan. Sekarang rumah makan banyak sekali yang begitu. Ya, sekarang kita hanya mikirin aja gimana kita bisa menarik kemakmuran itu murni dari usaha kita, yaitu pancarkan cinta. Kalau seseorang itu bawaannya bahagia, ya penuh cinta, Bapak pasti akan tersenyum lebih lebar. Setiap orang disapa, ditanyain gitu kan. Gimana Pak, sehat? Makan lawar saya tambah sehat nanti ya. Kan harus ada begitu ya. Ya itu akan menarik orang datang. Tapi kalau Bapak udah jutek gitu, nggak ada senyumnya, jangan dah beli lagi ke sini gitu. Dan satu lagi, pada saat memasak, usahakan dengan penuh cinta. Kita bayangkan masakan saya itu enak, orang yang makan nanti sehat. Jadi semua itu tergantung pada proses pikiran. Ya, jauhkan diri dari kemarahan, maka kemakmuran akan datang pada diri kita. Ya, jadi itu proses pembedahannya ya. Dia udah ketemu nih. Ternyata ada hal yang mungkin dari dulu masih ganjel tapi nggak tahu kalau masih mempengaruhi hidup, yaitu proses kemarahan itu, dan udah dikasih tahu juga. Ya, karena itu trauma masa kecil yang cukup dalam, Pak. Dan itu memicu Bapak terus berpikir saya dibully. Karena Bapak tidak bisa memaafkan proses tersebut. Nanti seiring dengan Bapak bisa memaafkan proses tersebut, rasa dibully itu akan berkurang karena kemarahannya kan di situ ya. Ini bagian dari inner child sebenarnya, dari trauma masa kecil yang akhirnya membentuk di kehidupan saat ini. Bebaskan diri dari itu, bayangkan semua orang itu penuh cinta sama saya mencintai mereka. Nanti habis itu dagangan Bapak lebih laris lagi Pak. Ya. Semangat Pak, demi dagangan lebih laris Pak. Oke, untuk yang kali ini pembedahannya sudah dalam banget ya ini Bun. Tinggal nanti Bapak ikutin prosesnya, resepnya sudah tadi kan, selesaikan minta maaf dan memaafkan, nggak perlu ke Jakarta Pak. Terus ya pikiran dibully itu sedikit demi sedikit dikeruk, dikurangi gitu. Ya mungkin kalau Bapak udah pernah ikut langkah awal mengenal jati diri? Belum? Oh baru 2 bulan. Ya kenal saya sama saya juga baru kan. Dan nanti dicoba Pak dengan proses langkah awal mengenal jati diri, kita pahamin jati diri lebih dalam lagi dan ningkatin power, proses nyelesainnya itu akan jadi jauh lebih cepat. Gitu aja sih. Ya, saran saya ikuti meditasi online. Nanti Bapak bisa pilih yang pertama kemarahan dulu ya Pak, diselesaikan. Kemudian dibully juga, percaya diri Pak, ditumbuhkan. Bayangkan kayak Bapak waktu di Jogja itu loh, oh saya bisa gitu. Ya, dan itu harus dari dalam diri. Ya, masa lalu Bapak yang katakanlah buruk. Tidak semua hal buruk yang pernah kita alami di masa lalu terus akan membuat kita buruk. Kalau kita bisa mengatakan stop,
itu masa lalu saya. Sekarang saya harus berubah, saya harus bisa menjalani hidup dengan baik. Ya, pengendalian pikiran itu penting. Jadi terus afirmasikan, saya akan terus menjadi baik setiap hari. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Terima kasih. udah bersedia dibedah karena ya tadi dari cerita tadi dari pengalamannya Pak Wayan Mardana tadi, teman-teman yang di sini ikut belajar nggak? Ikut. Jadi satu yang mau dibedah yang belajar ribuan. Sekarang belum nyampe ribuan nih, tapi nanti begitu di upload di YouTube dan itu akan bisa menjadi proses pembelajaran dan akan menanam hal baik untuk Bapak sendiri juga. Oke. Terima kasih. Ya, ada sesuatu yang spesial nih untuk Pak. Ya, betul sekali akan ada goodie bag untuk Bapak Mardana. Iya. Ya, boleh nanti Bunda mewakili untuk memberikan proses goodie bag-nya. Kalian nanti foto bersama.